Halo, perkenalkan nama saya Valencia Rin Afriani. Saya akan menjelaskan materi tentang CSR. Pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu CSR. Preston dan Bannon 1997 mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP, Corporate Sustainable Performance. Metode lain adalah dengan menggunakan GRI, yaitu Global Reporting Initiative dan ISO 26000. Masalah-masalah dalam implementasi CSR. 6 langkah implementasi CSR menurut Tanaya 2004 yang dirancang oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris dan diadaptasi oleh World Bank Institute, yaitu komitmen awal, analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis, mengkaji ulang struktur internal, strategi dan rencana tindak, implementasi, pengukuran dan pelaporan hasil, konsultasi dengan stakeholder. Isu-isu CSR. Dari isu-isu CSR yaitu dari kesukarelaan ke kewajiban, dari biaya sosial ke investasi sosial, ukuran perusahaan, dari filantropi ke keberlanjutan, dari kedermawanan ke pemberdayaan, dari tanggung jawab ke strategi bisnis, sumber pembiayaan, dari privat ke publik, dan terakhir yaitu isu sosial pada CSR. Konsep tanggung jawab sosial. Beberapa pakar akademis tentang subjek berusaha menjelaskan etika normatif di balik dasar pemikiran CSR. Carroll 1979 menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Dia mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan. Saat ini, gerakan sosial yang paling penting adalah hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen. Selain itu, banyak individu yang juga berafiliasi dengan gerakan lingkungan. Periode ini dicirikan sebagai era isu, di mana perusahaan mulai memperhatikan kepedulian sosial, lingkungan, dan komunitas tertentu. Selanjutnya yaitu membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Para pemasar perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemangku kepentingan karena hal ini berdampak pada efektivitas komunikasi CSR mereka. Komunikasi CSR dapat memperkaya bagaimana para pemangku kepentingan berinteraksi dengan bisnis dan penawaran. Keterlibatan ini membantu meningkatkan hubungan dengan pelanggan dengan menurunkan biaya akuisisi sambil meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Komunikasi perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemangku kepentingan. Komunikasi CSR yang berarti dapat mendorong perilaku positif atau memaksa tindakan perbaikan. Tantangan utama komunikasi CSR adalah bagaimana meminimalkan skeptisisme pemangku kepentingan dengan menyampaikan aktivitas CSR perusahaan. Komunikasi CSR beserta penggunaan media. Pertama yaitu komunikasi CSR dan media digital. Bisnis diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan mencerminkan kredensial akuntabilitas dan transparansi mereka. 2. Komunikasi CSR dan media sosial. Jaringan media sosial adalah alat pemantauan yang efektif karena menampilkan sinyal peringatan dini tentang topik yang sedang tren. Jaringan ini dapat membantu komunikator dan pemasar bisnis mengidentifikasi dan mengikuti masalah keberlanjutan terbaru. 3. Pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan. Beberapa perusahaan semakin mementingkan komunikasi perilaku perusahaan yang bertanggung jawab melalui situs web. Kehadiran bagian tertentu yang didedikasikan untuk CSR menandakan pengakuan eksplisit dari topik tersebut. Sebagian besar pemangku kepentingan sangat mengenal perusahaan terkemuka yang melaporkan kredensial asli mereka melalui situs web perusahaan masing-masing. Selanjutnya yaitu CSR investasi berkesinambungan. Organisasi berbasis nilai menerapkan prinsip-prinsip etika internal ke dalam strategi investasi. Namun, seringkali investor perorangan mungkin merasa puas dengan institusi dan orang-orang yang belum tentu memiliki nilai yang sama yang motif utamanya mungkin menghasilkan lebih banyak uang. Sparkles 2001.
Investasi bertanggung jawab sosial. Pertama, pendekatan investasi berdampak. 2, investasi positif. 3, advokasi dan keterlibatan pemegang saham. 4, investasi komunitas. Dan terakhir, dana yang dikendalikan pemerintah. Penyaringan investasi yang bertanggung jawab, yaitu investor harus memilih perilaku perusahaan, positif atau negatif, untuk difokuskan. Mereka perlu memutuskan seberapa penting untuk menugaskan setiap jenis kegiatan yang bertanggung jawab. Mereka harus menilai perusahaan secara kuantitatif pada kriteria ini setelah memeriksa totalitas aktivitas bisnis mereka. Squid 2003.